Fasilitas kesehatan dan kebutuhan fasilitas kesehatan di Aceh Tamiang, Aceh. Kita akan bahas bersama Direktur RSUD Muda Sedia Andika Putra. Selamat petang, Dok. Pak Andika, selamat petang. Pak. Pak Andika, Selamat petang, Mbak. Bagaimana kondisi terkini fasilitas kesehatan di Aceh Tamiang? Ya, kondisi saat ini pasca banjir seluruh ruangan di RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang tergenang lumpur. Dan seluruh peralatan yang ada di RSUD terendam air setinggi 1,5 sampai 2 meter dan itu mengakibatkan kerusakan seluruh alat-alat kesehatan. Kondisi tersebut mengakibatkan saat ini kami tidak bisa melakukan operasional pelayanan kesehatan. Sama sekali tidak bisa melaksanakan operasional kesehatan baik di dalam maupun luar rumah sakit ya, Pak? Kalau di luar rumah sakit saat ini sudah terbentuk posko-posko kesehatan di beberapa wilayah sudah banyak untuk membantu pelayanan kesehatan di titik-titik pengungsian. Sedangkan untuk pelayanan di dalam, insya Allah kami dalam 3 hari ini akan membuka kembali layanan IGD terbatas. Dan dalam 3 hari ini kami dibantu oleh personel dari TNI dari batalion untuk membersihkan ruangan UGD. Dan hari ini sudah 90%, tinggal finishing saja pembersihan UGD. Ketika ini UGD selesai dibersihkan, maka dalam waktu dekat, dalam waktu 2-3 hari ini, setelah listrik dan suplai air masuk, maka pelayanan UGD sudah bisa dibuka kembali. Dan kami ini saat ini akan didukung oleh dari RSUP Adam Malik. Kebetulan hari ini juga Direktur RSUP Adam Malik juga sudah turun ke Rumah Sakit Muda Sedia Aceh Tamiang dalam rangka untuk melihat kondisi dan apa-apa saja nanti yang akan disupport dari Rumah Sakit Adam Malik. Kapan rencana aliran listrik bisa masuk dari PLN? Listrik hari ini insya Allah sudah mulai masuk. Kalau air PDAM kami segera untuk terus melakukan koordinasi secara intensif. Kami berharap dalam 2-3 hari ini juga suplai air juga sudah tidak ada kendala. Dan kemudian selain pelayanan UGD juga yang menjadi prioritas dari Pak Menkes adalah pelayanan cuci darah, hemodialisa. Ini juga menjadi target utama untuk segera mengaktifkan pelayanan cuci darah. Karena mengingat di Aceh Tamiang sendiri ada sebanyak 47 pasien yang menjalani rutin cuci darah atau hemodialisa di RSUD Muda Sedia. Lantas bagaimana dengan peralatan rumah sakit, Pak? Mengingat terdampak banjir, tentu kalau mengatasi pasien butuh sejumlah peralatan, apakah rusak atau mungkin juga sudah ada bantuan lain yang akan segera masuk? Ya, nanti kami akan didukung dari Rumah Sakit Adam Malik, Mbak. Nanti Adam Malik akan mengirimkan beberapa alat penunjang seperti alat-alat radiologi dan alat-alat laboratorium yang nanti akan diletakkan di UGD. Kemudian nanti kebetulan memang ruangan UGD kami agak luas, sehingga nanti pasien-pasien yang butuh perawatan pun nanti sementara kami akan dirawat di areal sekitar UGD. Kalau sekarang bagaimana dengan proses penanganan pasien, Pak? Apakah tetap ditangani di sekitar rumah sakit di luar, khususnya cuci darah, atau mungkin dibawa ke rumah sakit lain? Untuk pasien-pasien cuci darah, sebagian data yang sudah kami dapatkan itu sudah disebar ke beberapa rumah sakit di sekitar Kabupaten Aceh Tamiang. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Langsa, ada yang ke Aceh Timur. Tapi yang pasti fasilitas kesehatan akan dikirim oleh pemerintah pusat ya? Insya Allah, Mbak. Untuk fasilitas-fasilitas utama seperti nanti ruang operasi, kemudian ruang ICU, ruang PICU-NICU, kemudian radiologi laboratorium, koordinasi terakhir, insya Allah nanti akan didukung dari pusat.
Nah, yang dalam jangka pendek ini akan ada dukungan dari Rumah Sakit Adam Malik yang mengirimkan alat-alat pendukung emergensi yang akan diletakkan di UGD. Demikian. Sudah didata Pak, alat-alat apa saja yang rusak, mungkin perkiraan biaya yang dibutuhkan? Ya, ini sedang kita data Mbak, memang cukup banyak. Kalau biaya tentu saja itu secara keseluruhan itu sangat besar ya, sangat besar. Karena rata-rata per alat itu ada yang harganya antara 500 sampai ya 10 miliar, relatif macam-macam itu. Jadi kemungkinan memang itu membutuhkan dana yang cukup besar. Pak, karena beberapa hari lagi nanti rumah sakit akan beroperasional, bagaimana dengan tenaga medis? Apakah cukup Pak? Apakah memang ada juga tenaga medis yang jadi korban? Tentu saja tenaga medis kami 90%-nya terdampak. Bahkan ada beberapa tenaga medis kami yang rumahnya juga sudah hilang tersapu arus. Jadi masih ada beberapa tenaga medis yang masih di pengungsian. Namun untuk tenaga medis yang sudah dalam kondisi stabil, saya terus menghimbau untuk segera untuk datang ke rumah sakit untuk sama-sama merecovery rumah sakit untuk segera untuk bisa mengoperasionalkan kembali pelayanan-pelayanan di rumah sakit. Di samping itu juga kami didukung dari relawan-relawan dari luar yang terus-menerus berdatangan sejak kemarin, Pak. Baik, terima kasih Pak Andika telah bergabung di Kompas Petang. Kami turut berduka. Sehat-sehat selalu di sana Pak. Titip salam ke teman-teman.